Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Peti Harta Karun Raja. Ayat hafalan 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Poin penting pelajaran kita memantulkan kasih Allah bila kita memberikan persembahan bagi perawatan bangunan gereja kita. Engkau mungkin telah seringkali mendengar tentang persembahan khusus dan permohonan dana untuk mendukung keuangan gereja. Nah, cerita Alkitab ini mengenai persembahan khusus. Rumah ibadah secara harfiah sudah hancur, tidak terpakai selama beberapa tahun. Bagaimanakah jemaat menanggapi? Tutuplah kedua matamu dan bayangkan engkau seorang penjaga dalam istana yang terbuat dari batu pualam. Sambil berkeliling di sekitar lorong-lorong istana, engkau dapat melihat seorang anak kecil dalam jubah kerajaan ayahnya. Tipis, kain satin ungu yang longgar dengan manset putih berbulu yang menggantung hampir mengenai lutut anak itu. Mahkota di kepalanya pun tampak pudar atau jelek. Ini juga kepunyaan ayahnya. Dan lagi karena ia seorang raja, jadi tidak ada yang berani menertawakannya. Di sampingnya berjalan pamannya Yoyada, imam besar bait suci. Yoyada seperti seorang ayah bagi Yoas, dan engkau dapat merasakan keakraban mereka melalui gandengan tangan mereka saat mereka menuju tahta yang kosong. Kemarin saat anak itu untuk pertama kalinya mendudukinya. Mereka datang dari bait suci Yerusalem yang terkenal, yang terletak bersebelahan dengan istana. Sangat mengesankan, bahkan bila dibandingkan dengan istana. Tetapi sekarang sedang dalam keadaan rusak yang memprihatinkan. Catnya pudar, batunya retak, karpet merahnya sudah usang. Raja kecil bersusah payah menaiki kursi emas tahta. Namun akhirnya dengan bantuan pamannya Yoyada yang menyesuaikan diri, kaki pendeknya berjuntai di depannya. Kakinya menyilang pada pergelangan kaki. Jadi inilah raja baru. Untungnya, pamannya adalah penasihat terdekatnya dan akan selalu ada untuk menjelaskan sebanyak mungkin urusan kerajaan, menuntunnya dalam keputusannya. Engkau bisa pastikan bahwa karena pengaruh imam besar, pemujaan kepada Allah menjadi prioritas utama. Untuk 23 tahun kemudian, engkau seorang penjaga yang lebih tua sekarang. Anak muda tampan yang menduduki tahta adalah seorang yang tinggi dan jubah kerajaannya sesuai dengan tubuhnya. Ia telah memanggil para imam dan orang Lewi untuk pertemuan khusus. Topik hari ini adalah mengenai bait suci. Mengapa belum ada yang dilakukan untuk memperbaiki bait suci? Raja Yoas bertanya. Ia telah menyadari akhir-akhir ini bahwa pajak bait suci yang dikumpulkan oleh para imam tidak digunakan untuk memelihara bait suci. Bait itu telah begitu terlantar sehingga membuat malu orang-orang yang datang ke sana. Yoas menjadi tidak sabar dan meminta pamannya Yoyada yang menjadi pembantu terdekatnya untuk menolongnya. Ia menginginkan pengumpulan persembahan bait suci ditempatkan dalam sebuah peti khusus persembahan. Dan ia ingin orang-orang dipekerjakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Sebuah peti besar dari kayu dibawa ke pintu bait suci. Yang dulunya megah sekali, terbuat dari batu pualam,
dan ditempatkan tepat di belakang tempat yang telah rusak. Marmernya cacat dan berlubang-lubang, dan berjuta-juta injakan kaki melintasi permukaan melepas batu-batu itu. Cat terkelupas terlihat jelas di belakang peti itu. Ini tempat yang bagus untuk menunjukkan kebutuhan bait suci ini. Seorang imam membungkuk mengamati peti itu dengan anggukan. Ia meraba lubang yang cukup besar untuk memasukkan mata uang dan perhiasan ke dalamnya. Peti ini akan memuat apa saja yang mungkin diberikan untuk memperbaiki bait suci ini ke kondisinya semula. Setiap orang tampak senang. Persembahan dan pemberian mulai dikumpulkan. Setiap orang senang dengan usaha memperbaiki bait suci. Setiap hari setelah selesai mengumpulkannya, orang-orang Lewi membawa peti ini ke dalam bait suci untuk dikosongkan dan dihitung uangnya di bawah pengawasan sekretaris raja. Esok paginya diletakkan kembali ke tempatnya. Tidak lama mengumpulkan uang yang cukup banyak. Akhirnya pekerjaan dimulai pada bait suci yang lama terlantar ini. Tukang batu, pemotong batu, tukang kayu, tukang besi, dan perunggu dipekerjakan. Ketika bait suci itu telah tampak indah sekali, masih tersisa uang untuk mengganti perabotan perak dan emas lainnya yang dicuri oleh nenek Yoas yang jahat untuk berhala-berhalanya. Lantai pualam bercahaya putih kembali, tidak retak lagi. Kaki dian emas yang baru memancarkan cahaya lilin dalam sinar yang suci. Bait suci dibuka kembali dan pelayanan dimulai lagi. Setiap orang datang untuk melihat bagaimana persembahan mereka telah digunakan. Mereka bangga menjadi bagian dari pemeliharaan bait suci Allah.